Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Pada kesempatan hari ini kita melakukan proses pemanenan. Ini hari pertama kita panen porang yang di lahan terbuka, yang pada petakan ini ya. Petakan ini dulu yang kita tanam dari bibit kurang lebih isi 350. Kemudian satu bedeng ya, satu gulutan ini dulu kita isi 4 baris atau 4 lajur kawan. Nah, kemudian untuk hasilnya nanti kita perlihatkan kira-kira sebesar apa ya. Kemudian nanti juga bisa dibandingkan pula, karena pada kesempatan yang lalu, hari-hari yang lalu, kita juga pernah melakukan proses pemanenan dengan bibit yang sama ya, yaitu di lahan yang naungan sengon. Alhamdulillah untuk satu petak ini yang belum selesai dicangkuli untuk dipanen hari ini mendapatkan sisa-sisa katak yang masih tertinggal di lahan ya, kurang lebih kisaran 5 kilo atau 6 kilo, lumayan. Untuk satu petak ini ternyata masih ada katak yang tertinggal ya, di lahan. Nah, kemudian untuk hasilnya kawan, kira-kira sebesar apa ini kita perlihatkan bersama-sama ya. Kita perlihatkan bersama-sama. Ini adalah hasil umbinya. Ada yang sebesar ini kurang lebih beratnya hampir 4 on ya, hampir 4 on. Besaran yang semacam ini kurang lebih sekitar hampir 4 on. Kalau yang ini ya kisaran 4 on menuju 5 on yang sebesar ini ya. Kemudian ada pula yang 2,5 on. Kemudian ada juga yang 3 on ya. Kemudian ada juga ini ya sekitar 2,5 on. Ini kurang lebih ya sekitar 3 on. Kalau yang ini sekitar 4 on ya. Ini juga sekitar 3 on. Nah, untuk hasil ya sudah kita tunjukkan, ini terlihat di kamera. Dari bibit ya yang kurang lebih isi 350 katak semusim, ini kurang lebih yang kecil ya, besar beratnya segini. Ini mendekati 2 on atau barangkali sekitar 2 on. Kemudian ada pula yang mendapatkan umbi sebesar ini ya. Umbi sebesar ini pas kita bongkar kecanggul kawan ya, rusak umbinya semacam ini, tapi sudah kering karena dari pagi tidak kita langsung masukkan ke karung. Harapannya adalah agar umbi lebih aman nanti ketika masuk di karung, tidak dalam keadaan lembab. Ini kalau yang ini ya kisaran beratnya kurang lebih ya sekitar 8 onan ya, 8 onan ya. Ini sekitar 3 on, ini juga sekitar 3 on. Kalau yang ini 1 onnya lebih, 1,5 on barangkali. Kalau ini juga agak gede, ini sekitar 2 onnya lebih, 2 on setengah ya. Ini juga kurang lebih sekilo isi 4 yang ukuran ini. Kalau yang ini sekilo yang isi 3. Nah, pada kesempatan hari ini memang semuanya lahan ya yang di sini ini nanti kita bongkar kawan ya, kita bongkar semua, kita panen semua. Mulai yang masuk ini adalah umbi bibit, kemudian kalau yang ke atas ini juga sana ya separuh lahan, artinya dari lahan ini pertama, ini petakan yang di tengah-tengah ini ke sana ke atas ini yang dulu kita tanam dari bibit isi 350, kemudian yang bawah sini menggunakan katak super kawan. Nanti kita awalnya pokoknya kita targetnya membongkar yang umbi ukuran segini ya, karena kita dapat orderan untuk menyuplai umbi-umbi isi kurang lebih sekilo isi 2 sampai isi 6 kawan ya, isi 2 atau sampai isi 6. Nah, ini paling besok atau hari Jumatnya nanti semuanya ini kita kirim ya ke pemesan. Nah, kemudian ada 1 atau 2 yang kataknya umbinya agak bolong semacam ini ya. Tapi untuk lahan yang di lahan terbuka ini lebih relatif aman kawan ya, relatif lebih aman dibandingkan dengan
tanaman yang ada di lahan ternaungi ya. Yang kemarin terutama adalah yang sudah kita bongkar adalah tanaman yang berada di bawah naungan sengon. Mayoritas aman ya, karena pertumbuhan di lahan ini cukup optimal ya, cukup optimal. Kemudian kalau yang pas nutrisinya atau pupuknya itu banyak, gemburan tanah juga terjaga, ya bisa ada yang dapat sekilo semacam ini kawan, yang dapat sekilo semacam ini. Ada pula yang barangkali hanya 2 on, ini sekitar 8 on ya. Ya alhamdulillah ya, alhamdulillah. Karena berapapun hasil yang didapatkan ya oleh lahan ini ya, yang sudah kita tanam, ya patut kita syukuri kawan. Yang sebesar ini pun ya tetap kita syukuri. Ini murni dari kata kawan, ya murni dari kata. Ini juga murni dari kata ya, karena di lahan ini bisa dikatakan adalah 95 ya, 95 sampai 97% itu full dari kata ya, kecuali ada beberapa setengah bedeng atau setengah gulutan itu ketika kita ya di bulan akhir November yang lainnya sudah tumbuh, ternyata ada beberapa bedeng ya, entah itu paling panjang sekitar 5 meter sampai 10 meter satu bedeng itu ternyata tidak tumbuh. Nah setelah kita gali ternyata tidak ada kataknya kawan. Nah barangkali itu terjadi keteledoran oleh penanam, ternyata pada bagian tersebut tidak terinput katak ya, sehingga memang akhirnya kita ambil langkah umbi-umbi yang ada di lahan yang lainnya kita bongkar ya, yang dalam bentuk kuncup itu kita tanam di untuk lahan yang tadi tidak ada bibitnya kawan. Nah kurang lebih hasilnya kayak gini kawan. Ini setengah kilonya juga lebih, ini kisaran ya sekitar 4 on setengah kilo ya. Ini adalah bibit dari katak isi 350 yang dulu kita gempar-gemborkan, yaitu targetnya ya semusim panen. Karena yang isi 350 itu termasuk katak mini ya, kita targetnya adalah umbi bibit ya, targetnya seperti ini ya, isi 2 sampai isi 6 dalam sekilonya ya. Kita proyeksinya tetap kita jual semua ya, kita jual semua. Nah kemudian nanti barangkali yang rusak-rusak ya, rusak-rusak, contoh misalnya ini ada tumbuh tumor bisul semacam ini pun yang barangkali nanti kita tanam ulang kawan. Kalau yang mulus-mulus yang bagus kita jual ya, kita nanti tanamnya adalah yang rusak-rusak semacam ini aja. Nah kalau hasil satu peta ini ya, satu peta ini yang rusak itu kurang lebih berapa ya, sekitar 2-3% kawan ya, 2-3%. Yang notabene ini adalah yang berbisul semacam ini dari tumpuan sana saja ya ke sini, ini hanya baru kita temukan sekitar 2, ini juga 1, 3 ya, 3 umbi yang ada bisulnya atau ada tumornya kawan. Nah ini umbinya juga ukurannya cukup besar kawan ya, cukup besar. Alhamdulillah rezeki pemberian dari Allah ya, yang awalnya kita tanam dari katak kurang lebih seukuran 1 ruas jari ini manis ya, pada panen kali ini dalam keadaan dorman maksimal ya umbinya, karena akarnya pun ini sudah pada mati kawan, sudah kering ini mendapatkan hasil panen yang kurang lebih seukuran segini. Ini kalau ukurannya yang diminta adalah isi kisaran 2-6 ya dalam per kilonya, insya Allah ini juga masuk semua ya, masuk semua ya. Paling nanti yang tersortir yang terlalu besar, contoh misalnya ini sekilo atau hampir 1 kilo, ini nanti barangkali yang tidak masuk karena terlalu besar. Nah kemudian kalau yang lainnya ini kita perlihatkan, ini juga agak gede kawan ya, lumayan besar. Ini juga lumayan, kita balik-balik semacam ini karena agar ketika nanti kita bawa pulang itu sudah dalam keadaan kering kawan, sudah dalam keadaan kering. Karena pada beberapa hari yang lalu di daerah kami itu sering hujan, bahkan 3 hari terakhir itu setiap hari hujan kawan, sehingga tanahnya pun ini kalau kita buka
pada bagian dalam itu basah ya. Pada bagian dalam itu basah kawan ya. Basah ya. Tanahnya seperti ini teksturnya. Kalau bagian atasnya kering semacam ini, tapi tetap mawur ya, mawur. Karena kita memang untuk mengoptimalkan tanaman porang di lahan ini, kita dulu inputnya adalah dari katak isi 350, kemudian pupuk yang kita gunakan, pupuk dasarnya adalah dengan patokan 1 hektar adalah 1000 karung isi 50 kg. Itu pupuknya yang kita gunakan itu. Nah, saat ini kita proses pemanenan ya, ini kurang lebih pukul jam 2:30 sore ya, 2:30 sore ya. Hari ini pukul 2:30 sore kita dari pagi di lahan ya, nemenin pekerja. Pekerjaannya saat hari ini ada berapa? 8, 2 perempuan yang bagian making, kemudian yang 6 adalah yang laki-laki ya. Kemudian ini kita perlihatkan pula adalah umbi yang bisa dikatakan pada waktu tanam ya. Pada waktu tanam katak itu muncul 2 tunas berbarengan dari 2 sisi yang berbeda ya. Itu akhirnya tumbuh 2 umbi semacam ini kawan ya. Umbinya gandeng, umbinya berhimpitan semacam ini. Ini yang jadi umbi-umbi semacam ini tidak hanya 1 ya, banyak. Karena ketika kita tanam ya, kemudian kataknya tumbuh tunas 2 ya, hasilnya seperti ini. Ini juga kayaknya iya, ini juga 2. Ya, ini juga 2. Ini adalah mata tunasnya 1, kemudian yang sini ada juga mata tunasnya 1. Ini tumbuh 2 umbi ya dalam 1 katak ya. Kurang lebih beratnya ini sekitar 3-4 on kawan. Ya, beratnya sekitar 3-4 on. Nah, ini juga kalau yang dapat gede-gede semacam ini dari katak 350 ya sangat membahagiakan kawan ya. Ini kalau kita kumpul-kumpulkan yang gede-gede ya, yang gede-gede, contoh misalnya ini besaran-besaran semacam ini ya, sungguh membahagiakan. Kan tapi ini realita yang terjadi di lapangan bahwa kita tanam porang itu tetap hasilnya bervariasi ya, bervariasi. Kalau di lahan ini ya variasinya yang menggunakan katak isi 350 kisaran dari 1,5 on ya, 1,5 on sampai sekitar 1 kilo ya hasil yang didapatkan. Karena ketika kita tanam menggunakan katak ya, sebelumnya tetap kita sortir, kita pilih ya katak yang ukurannya seukuran ya, kita tanam dalam 1 petak. Kemudian yang ukurannya agak berbeda kita tanam pada petak yang lain. Nah, kemudian untuk lahan ini kita ingatkan kembali yaitu dengan menggunakan katak isi 350. Hasilnya ya ini juga bagus. Kalau ini ya kisaran 1,5 on, ada yang segede ini ya, bervariasi kawan. Nah, kemudian kita tunjukkan pula beberapa umbi ya. Ini ada kutu putihnya kawan. Beberapa umbi itu ada kutu putihnya. Itu kalau kita menyebutnya ini adalah kutu putih yang biasanya tumbuh atau tinggal di katak porang ataupun di umbi porang ini, putih-putih semacam ini. Ini beberapa di dalam tanah pun sudah ada yang kena umbi ya, kena putih-putih semacam ini. Ini biasanya untuk menanggulangi ini kita semprot dengan MIP Cinta ya. Kita semprot dengan MIP Cinta atau barangkali kalau tidak ada MIP Cinta ya kita sikat pakai menggunakan sabun. Disikat biar bersih, karena ini putih-putihnya ini sangat membandel karena sangat nempel di bagian umbi. Kalau hanya dicuci biasa nggak akan bersih. Nah, ini juga putih-putih semacam ini. Ini ada kutu putihnya semacam ini, kutu putih yang nempel di katak ataupun di umbi. Ini prosesnya semacam ini. Ini umbi-umbinya sudah hasilkan. Tadi sudah kita bolak-balik kawan biar kering, karena pertama dibongkar umbinya itu sangat basah ya, sangat basah karena semalam
terjadi hujan. Nah ini katak yang isi kisaran 500-600 semacam ini besarnya ya. Ini juga ya lumayan, alhamdulillah saat ini sedang proses pembongkaran. Targetnya semoga saja untuk hari ini dapat 1 ton lebih ya, 1 ton lebih. Kemudian nanti berarti kemarin sudah 2 harian itu kita bongkar di lahan yang naungan. Hari ini kita pindah ya, walaupun yang di lahan naungan itu masih ada umbinya ya, masih ada umbinya yang kurang lebih kalau dikerjakan itu ya membutuhkan waktu kurang lebih berapa ya, 5 atau 6 hari ya, 5 atau 6 hari. Tetapi karena kita mengejar isi 2 sampai isi 6, maka kita beralih ke lahan ini agar target, contoh misalnya dalam 3 hari kita dapat 1 muatan kawan ya, dalam 3 hari lah targetnya nanti kurang lebih dapat 1 muatan. Kalau besok rencananya untuk pekerja kita tambah ya, kita tambah. Kita tadi mencari tambahan orang pekerja, kurang lebih besok berarti tambah sekitar 3 atau 4 orang. Berarti kurang lebih besok jadi berapa ya? 12-an orang lah, 12 orang pekerja. Ya, ini hasil umbinya kawan. Kurang lebih bervariasi semacam ini ya. Ini real yang ada di lapangan. Ya, yang ada di lapangan real, ada yang dapat semacam ini. Ini kalau umbi-umbi yang sebesar ini ditanam lagi semusim ya, kurang lebih minim ya dapat 4 kilo ya, minim insya Allah dapat 4 kilo, tapi dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku, yaitu tanahnya gembur subur ya, kemudian pupuk dasarnya takarannya kapasitasnya tercukupi, kemudian input sinar matahari ya juga cukup ya, tidak berada di bawah naungan. Terutama untuk daerah kami yaitu di MDPL 350, maka kalau menggunakan naungan hasilnya kurang ya, sehingga kita pun nanti bisa dibandingkan ya, dibandingkan dengan menonton video yang panen di mana di lahan naungan itu, kira-kira nanti hasilnya dengan yang ini kira-kira berbeda jauh atau tidak. Ini sebagai pedoman, sebagai gambaran bahwa kita tanam porang itu satu ya, penentuan lahan itu sangat menentukan ya. Kami yang ada di MDPL 370 idealnya itu menggunakan lahan terbuka seperti ini ya, menggunakan lahan terbuka semacam ini. Kemudian untuk lahan-lahan yang di MDPL barangkali 100 itu ya alangkah baiknya ada naungannya atau semi naungan ya, naungan atau semi naungan. Nah kemudian kalau MDPL-nya lebih dari 370 ya sangat bagus ya, sangat rekomendasikan yaitu berada di tanpa naungan, karena akan menentukan hasil semacam itu ya. Oleh karena itu kita tanam penentuan lahan yang utama, yaitu pilihlah lahan yang sesuai kondisi daerah masing-masing. Kalau MDPL-nya barangkali 100 atau di bawah 100, alangkah baiknya yang ada naungannya atau semi naungan. Tetapi untuk daerah kami idealnya adalah tanpa naungan, karena nanti panjenengan bedakan hasilnya dari input sama katak ya, karena dulu katak yang sudah dipilih-pilih itu yang kita tanam di lahan ini itu sebagian kita tanam di lahan yang ada di bawah naungan, sehingga input kataknya sama ya, besarnya biji kataknya sama, kemudian cara perawatan juga sama kita ya, pupuk dasarnya komposisinya juga sama ya. Di sini menggunakan kohe sapi, kambing, ayam dan arang sekam. Di sana juga sapi, kambing ya, kemudian ayam dan juga arang sekam ya. Tetapi karena ya yang tidak bisa kita inputkan yaitu adalah sinar matahari, karena sinar matahari itu sorotan langsung dari langit ya. Karena ada pepohonannya, otomatis hasilnya atau sinar matahari masuk ke lahan sangat berkurang. Oleh karena itu penentuan lahan sangat menentukan hasil. Ya, demikian dulu kawan. Terima kasih. Selamat sore. Selamat ini siang menjelang sore ya, belum terlalu sore. Selamat beraktivitas dulu ya. Barangkali adzan asar juga belum berkumandang. Ya, barangkali sebentar lagi ini hampir jam ya 3 kurang seperempatan lah ya.
Itu dulu dari saya. Semoga tayangan video ini bermanfaat. Yuk semangat tanam porang ya. Kalau lihat-lihat hasilnya semacam ini dari KTX 350 dalam satu musim hasilnya semacam ini, semoga saja menjadi pemicu semangat kawan-kawan petani porang di seluruh Nusantara. Terima kasih. Salam sukses dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.